Pria ini membeli warnet bangkrut untuk menguasai seluruh saham di Korea. Diawali pria bernama Yun Yong yang baru saja keluar dari penjara karena merampok uang 100 juta di bank. Tiba-tiba ada sekelompok perampok. Yun Yong tidak mau terlibat karena ia sadar baru saja keluar dari penjara. Tapi ada seorang gadis yang berniat mengalahkan sekelompok perampok itu. Gadis itu bernama Jun Kyung. Melihat gadis itu sendirian, Yun Yong tidak bisa diam dan langsung membantunya. Hasilnya mereka berdua masuk penjara karena perkelahian itu. Belum lama di penjara mereka berdua bebas, yang ternyata ibu dari gadis itu adalah Nyonya Yun, CEO dari Bluenet yang termasuk orang kaya di Korea. Melihat Yun Yong yang hanya sendirian dan tidak punya tempat tinggal, Nyonya Yun langsung mengajaknya pulang ke rumahnya. Yun Yong tak punya siapa-siapa dan tak punya uang. Merasa iba, Nyonya Yun menawarinya untuk bekerja di perusahaannya. Kini mereka bertiga bagaikan keluarga. Nyonya Yun dan Jung Yong yang merasa sepi di rumahnya, kini mereka merasa bahagia dengan suasana hati yang lebih ramai dan gembira. Semenjak ada kedatangan Yun Yong. Berjalannya waktu, Yun Yong mewarisi ilmu dan tekad dari Nyonya Yun. Sedangkan Jun Kyung ingin bergabung dengan militer. Kini Yun Yong menjalankan bisnis dari Nyonya Yun. Suatu hari Yun Yong dijebak dan dihajar oleh sekelompok orang. Yang rupanya itu adalah kelompok dari Ketua Myung, pebisnis besar yang menggunakan segala cara untuk menguasai saham. Yun Yong membela diri dan berhasil selamat dari kematian. Namun saham milik Nyonya Yun berhasil direbut oleh Ketua Myung. Yun Yong yang merasa tak terima dengan perbuatan yang dilakukan oleh Ketua Myung, langsung menyusun rencana untuk balas dendam dan merebut kembali saham milik Nyonya Yun. Yun Yong menyewa warnet yang sudah bangkrut dan merekrut orang yang pernah ditipu oleh Ketua Myung. Disitulah dia beraksi. Karena sudah lama berbisnis, ia tahu algoritma nilai jual beli saham. Yun Yong bersama timnya dengan hanya menggunakan warnet bangkrut bisa memainkan harga dan berhasil memanipulasi harga saham. Dan terjadilah harga saham yang tak beraturan. Harga semua saham tak stabil dan pemilik saham kebingungan karena terancam bangkrut. Kini Yun Yong berhasil dan kembali kaya. Saham milik Nyonya Yun pun berhasil direbut kembali oleh Yun Yong. Setelah berhasil merebut kembali saham milik Nyonya Yun, kini ia disebut manajer Yun karena tak terkalahkan dalam menguasai saham. Hasil akhir, manajer Yun pergi menemui Ketua Myung untuk mengatakan sebaiknya kita sudahi saja, akan lebih baik jika kita damai dan jangan menyentuh lagi keluargaku. Namun Ketua Myung hanya bisa diam dan tak bisa berkata-kata. Karena jika Ketua Myung melawan, maka habislah sudah kekayaannya. Dan juga ia akan masuk penjara karena sudah melakukan penipuan, kekerasan, perampokan, bahkan percobaan pembunuhan. Dan film pun berakhir.